Janji sehidup semati dalam ikrar suci ikatan pernikahan, pesinetron Indah Permatasari dan Arie Kriting, Selasa 12 Januari 2021 kemarin. Indah dan komika Arie menunjukkan kebahagiaan setelah resmi menjadi sepasang suami istri dengan menari di atas singgasananya sebagai raja dan ratu semalam dengan iringan lagu Ini Rindu yang dipopulerkan oleh Farid Harja. Kenyataan itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Nursya Mustamim, ibunda Indah. Ibu kandung Indah hanya bisa menangis meratapi pernikahan putrinya dengan Arie Kriting. Dia jahat, jahat orang itu. Dia kasih begitu, dia kasih pisahkan anakku mulai dari dulu sampai sekarang. Dia orang jahat itu. Makanya mulai dari Solo, mulai dari 2019 itu saya sakit sekali hatiku. Orang itu jahat sekali. Tidak memanusiakan kita. Dia lihat itu papinya terlalu sabar, dia kasih begitu. Ya itu 1090 derajat. Saya kasihan, saya minta. Saya kecewa berat, saya kasihan. Anakku dikasih tersesat itu sama orang itu. Tidak mungkin Indah, walaupun kalian bercinta kan, tidak mungkin sebegitu bencinya ke saya, tidak mungkin. Saya itu boleh dikata kalau tidak mungkin sama marah sama Indah, apalagi kalau misalnya Indah capek, Indah sakit itu, bila perlu pantatnya saya cuci untuk dia. Tidak mungkin saya marah-marah, tidak mungkin dong, tidak mungkin. Di matanya Indah itu saya orang jahat, tidak bisa ketemu muka. Matanya mami jahat katanya, apalagi saya keluar suara, tidak bisa. Kalau saya ngomong selalu bilang mami jahat katanya, orang itu baik katanya, tidak pernah begitu. Sakit melihat Indah praktis berubah begitu sakit. Ibunda Indah Permatasari yang dijumpai di kediamannya kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat tak mampu menutupi kekecewaan pada sang putri yang lebih mendengar dan memilih Arie Kriting. Hingga pernikahan dilangsungkan, Indah belum mengantongi restu dari perempuan yang telah melahirkannya ke dunia. Dan ceritanya pertama ditelepon dulu sama Indah, tapi Indah meminta tolong katanya. Kan Indah pernah begitu tuh Indah, tolong apa? Ya, nikahkan Indah tanggal 12, bulan 1 katanya. Ya, kenapa harus dikasih tanggal begitu, baru kawinnya kan bukan kawin kayak kawin begitu. Itu kan yang sakral. Terus harus tanya dulu tantemu, harus tanya dulu mamimu, walaupun mamimu tidak suka ya setidak-tidaknya itu jangan Indah yang semangat sekali mau kawin, sementara si laki-laki itu tidak pernah tanya ke papi. Papinya yang datang di sana, disitulah si Kriting itu minta izin mau kawin katanya. Jadi papinya bilang saya tidak bisa sendiri karena ada yang melahirkan. Karena memang itu saya sudah, ya sudahlah, anak 7 hilang 1 tidak apa-apa. Saya sudah pasrah karena selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan lebih 3 tahun ini saya yang kulit semua. Sudahlah pasrah. Saudara-saudara, tante-tante, termasuk anakku, anggaplah Indah itu bukan anak, memang katanya. Meski demikian, Nursya Mustamim tak menutupi sudah sejak akhir tahun 2020 lalu, dirinya tahu putrinya akan menikah dengan Arie, pacarnya. Sebagai ibu yang tidak mengizinkan Indah pacaran sama Arie, hanya meminta 2 syarat pada Indah untuk dapat restu darinya. Beratkah syarat yang diminta sang bunda hingga restunya didapat? Ada 2 saya minta sama Indah, saya bilang kalau dia mau ada restu dari saya. Saya bilang sama papinya, sama kakaknya. 1, Indah diruqyah dulu. 2, si Kriting itu sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan, di dalam masjid, di depan orang yang
kiai, ustadz di dalam masjid, kalau memang dia tidak apa-apai anak saya, tidak apa-apai keluarga saya, termasuk saya. Sumpah di depan Al-Quran, sumpah di depan orang tuanya melahirkan, saya bilang begitu, permintaan saya. Sampai sekarang tidak diiyakan sama Indah dengan sebegitu itu. Indah itu sudah dikasih cuci otaknya, dikasih hitam, dikasih gelap. Hanya Indah yang datang menemuinya untuk mencoba sekali lagi mohon doa restu padanya. Sang bunda sudah terlanjur kecewa dan tetap kekeh tidak bergeming pada pendiriannya untuk memberi restu pada sang putri yang akan melepas masa lajangnya. Senin, saya habis sholat duhur, langsung dia maju di sini, langsung salaman. Saya kaget juga. Itulah yang saya tunggu. Apakah dia berani meminta ke saya atau bagaimana? Walaupun tidak minta juga, saya sudah ikhlas, saya sudah anggap itu bukan anakku. Itu karena saya air mata saya ini sudah capek, sudah berember-ember, sudah berdrom-drom lebih 3 tahun ini. Itulah saya. Ku anggap anakku Indah itu dia orang sakit, karena dia sakit. Tidak ada itu seorang anak dia hina-hina saya ini. 90 derajat, saya kasihan saya Indah. Saya kecewa berat, saya kasihan. Anakku dikasih tersesat itu sama orang itu. Tidak mungkin Indah, walaupun kalian bercinta kan. Tidak mungkin sebegitu bencinya ke saya, tidak mungkin.